Oke, baik. Sebelumnya Kakak akan absen terlebih dahulu. Di sini berarti kalau ada apa ya? Berapa? 7 orang ya, 7 orang yang masuk. Kalau gitu nanti untuk absennya, kalian absennya di link yang sudah dibagikan sama Pak Ivan aja. Oke. Nah, jadi di sini kita akan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel gitu ya. Sebelumnya kita pernah juga menyinggung sedikit tentang apa itu jaringan nirkabel. Jadi nanti diharapkan setelah adik-adik mempelajari tentang jaringan nirkabel ini, kalian mampu menentukan persyaratan dari jaringan nirkabel. Tentunya kalian juga pasti memahami apa itu dari jaringan nirkabel. Kemudian kalian juga bisa menentukan jenis dari jaringan nirkabel. Kemudian kalian juga bisa menganalisis kebutuhan perangkat-perangkat atau komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan nirkabel. Jadi untuk pembelajaran hari ini nantinya Kakak akan memaparkan apa itu jaringan nirkabel. Nanti silahkan adik-adik apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dimengerti bisa bertanya gitu ya. Oke, kalau gitu sebelumnya kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah mengadakan praktek di sekolah yaitu pemasangan kabel UTP dan juga tipe strike dan juga cross. Nah, oke. Kalau gitu, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Kemarin kalau kabel tipe UTP dan strike itu digunakan untuk jaringan apa? Masih ada yang tahu? Kan jenis jaringan ada yang LAN, kemudian ada yang MAN dan juga WAN. Nah, kalau di sini kita menggunakan kabel UTP itu kita menggunakan itu untuk apa? Jenis jaringan yang mana? Untuk LAN ataukah untuk WAN atau untuk yang itu PAN? Yang mana nih adik-adik? Nggak apa-apa salah. Erni, apa Erni? Kemarin Erni lancar ya prakteknya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu langsung aja. Kakak akan share screen pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah kelihatan ya? PPT kakak, share screen kakak sudah kelihatan ya? Oke, kalau gitu di sini mengkonfigurasi wireless. Sebelumnya kakak mau tanya sama kalian, apa sih perbedaan antara kalau misalkan kakak sebut wireless, kemudian nirkabel, jaringan nirkabel atau wireless network, itu apa perbedaannya? Berbedakah atau tidak? Gimana? Beda atau tidak nih? Beda. Beda. Siapa tadi yang bilang beda? Cicin Ho ya? Saya Kak. Siapa? Imran Yusuf. Imron Yusuf. Oke. Ya, Imron Yusuf. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita menyebut antara wireless network dan juga jaringan nirkabel itu adalah sesuatu yang sama. Tuh ya. Kenapa sama? Bedanya adalah kalau misalkan kita menyebut jaringan nirkabel itu dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita menyebut wireless network itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi jangan bingung lagi kalau misalkan ada di satu sisi atau di lain kesempatan dibilangnya jaringan nirkabel. Tapi ada juga yang menyebut wireless. Nah, itu adalah jaringan yang sama. Bedanya adalah hanya di bahasa gitu. Nah, jadi kita akan mempelajari ini. Kita akan membahas tentang pengertian dari jaringan nirkabel. Kemudian dasar dari jaringan nirkabel dan juga gelombang radio.
Nah, ada juga di sini jenis teknologi dan karakteristik jaringan nirkabel, perancangan dan pemasangan jaringan nirkabel, keamanan dan sistem distribusi jaringan nirkabel. Oke, nah di sini ada pengertian dari jaringan nirkabel. Di sini kita lihat pengertian dari jaringan nirkabel yaitu koneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel. Jadi di sini untuk menghubungkan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya itu dia tidak menggunakan media kabel, gitu ya. Misalkan di sini ada siapa nih? Misalkan di sini ada Ahmad Ridho nih sama Ferdiansen. Di sini mau berbagi data, mau berbagi informasi, misalkan. Nah, itu tidak lagi menggunakan yang namanya kabel untuk bisa berbagi data. Kalau gitu, untuk bisa saling terhubung dan berbagi data, terus medianya apa, Kak? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak menggunakan kabel di sini, maka dia menggunakan media yang namanya gelombang cahaya tertentu atau gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Gitu. Nah, jadi dia menggunakan media transmisi, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, dan cahaya infrared gitu. Tapi dia memiliki yang namanya frekuensi tertentu gitu ya untuk setiap teknologi jaringannya. Untuk setiap teknologi jaringan, dia untuk bisa terhubung itu menggunakan frekuensi yang berbeda gitu ya. Nah, di sini misalkan gelombang radio. Gelombang radio itu bisa seperti Bluetooth. Dia itu memiliki frekuensi. Kemudian frekuensinya itu tentunya berbeda dengan misalkan frekuensi untuk misalkan TV gitu ya. Itu memiliki frekuensi juga untuk bisa terhubung. Itu frekuensi antara TV dan juga Bluetooth itu berbeda gitu. Nah, kemudian kalau misalkan cahaya infrared tadi ya, cahaya infrared itu contohnya seperti remote TV bisa terhubung kepada TV-nya gitu ya. Nah, itu menggunakan yang namanya cahaya infrared dengan yang namanya frekuensi tertentu juga. Nah, selain itu yang namanya jaringan nirkabel atau wireless ini dia memiliki keunggulan dan juga kekurangan. Apa saja keunggulan dari jaringan nirkabel? Di sini ada tingkat mobilitas tinggi, gitu ya. Jadi tingkat mobilitas dari jaringan nirkabel ini tinggi. Kenapa dibilang tingkat mobilitasnya tinggi? Karena begini, seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalkan Ferdiansen dan Ahmad Ridhoni mau berbagi data, itu misalkan Ferdiansen di sekolah, kemudian Ahmad Ridhoni di rumah gitu ya. Nah, kemudian mau berbagi data atau misalkan kirim-kiriman foto. Nah, itu tidak perlu harus ketemu atau tidak perlu menggunakan kabel, nggak usah ketemu. Mereka dari tempatnya masing-masing, yang satu tempatnya di sini, yang satu tempatnya di sini, itu bisa saling berbagi data melalui jaringan kabel. Jadi lebih mudah gitu ya. Kemudian juga di sini proses instalasinya mudah dan cepat. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel, itu kalau misalkan jaringan yang menggunakan kabel, itu kan kita harus narik-narik kabel nih supaya bisa terhubung. Sulit sekali tentunya ya. Nah, kemudian pasti tingkat efektivitasnya juga berkurang gitu ya. Nah, jadi di sini untuk proses instalasinya mudah dan cepat karena untuk kabel dari UTP-nya tadi di sini Kak, kalau jaringan nirkabel itu menggunakan kabel? Iya, menggunakan kabel juga. Tetapi di sini jaringan nirkabelnya digunakan untuk menghubungkan akses point dengan hub atau dengan router ataupun dengan repeater. Nah, itu kemarin untuk repeater, kemudian hub dan juga router itu kan masuk dalam komponen jaringan WAN gitu ya. Nah, jadi fungsi dari kabel adalah untuk menghubungkan akses point dan juga menghubungkan akses point kepada hub, repeater, ataupun router.
Jadi untuk menghubungkan antara komputer klien dengan pengguna yang lainnya itu menggunakan berbagi datanya menggunakan gelombang radio gitu. Lebih fleksibel tentu saja karena di sini kita kan lebih fleksibel karena kita bisa dibangun di misalkan nih, sebuah kota gitu, kota dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, jadi kita bisa menggunakan jaringan nirkabel. Bayangkan kalau misalkan nggak ada jaringan nirkabel ini gitu ya, berarti kita harus narik-narik kabel. Padahal untuk perumahan penduduk itu saja sudah sangat sempit gitu. Belum lagi kita harus narik-narik kabel. Nah, gitu ya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Karena tadi kita bisa berbagi data, berbagi informasi dimanapun kita berada gitu ya. Kayak cincin home misalkan, mau mengirim laporan kemarin, laporan praktek pada kakak, nggak perlu ketemu, jadi tingkat produktivitas lebih cepat. Misalkan mau mengakses informasi juga lebih cepat, karena kita kalau misalkan pakai kabel tentunya kita harus bertemu terlebih dahulu baru bisa berbagi data gitu. Nah, di sini selain keunggulannya, jaringan nirkabel itu memiliki juga yang namanya kekurangan. Nah, apa saja? Di sini yang pertama ada keamanannya. Kenapa keamanan dari jaringan nirkabel itu termasuk ke dalam kekurangannya? Ada yang tahu? Nah, coba sekarang kakak tanya kepada siapa ya? Erni Yusnita. Halo Erni. Halo Kak. Nah, kan biasa kalian kalau misalkan mau masuk sekolah itu melewati lobi. Ya, betul. Ya kan? Ya. Nah, di lobi itu kan ada TV ya? Ada. Nah, TV itu kan biasanya menampilkan kegiatan-kegiatan dari kalian, gitu ya. Menampilkan kegiatan-kegiatan kalian. Nah, jadi kalau kalian tahu kegiatan kalian itu ditampilkan melalui flash disk. Kenapa tidak menggunakan YouTube? Karena YouTube tadi itu, jaringan itu menggunakan yang namanya cahayanya menggunakan jaringan nirkabel gitu ya. Jadi kan untuk berbagi datanya menggunakan jalur udara. Kan kalau misalkan gelombang radio kan melewati yang namanya udara gitu ya. Nah, itu keamanannya sangat rentan sekali untuk dihacker gitu. Nah, itu. Kemudian faktor dari kecepatannya. Faktor kecepatan. Karena jaringan nirkabel ini dia menggunakan gelombang radio. Nah, kemudian gelombang radio ini kan dia menggunakan jalur udara. Ya kan? Jalur udara. Jadi, kalau misalkan dia menggunakan jalur udara, berarti misalkan dia sangat berpengaruh sekali, dia sangat rentan dengan yang namanya seperti faktor cuaca. Gitu. Nah, seperti yang adik-adik juga bisa lihat ya, kalau misalkan cuaca sedang buruk, jaringan jadi terganggu. Pengiriman data, chat, ataupun yang lainnya bisa delay. Nah, itu karena jaringan kabel ini dia menggunakan gelombang radio itu melalui udara. Nah, di sini kemudian ada juga kekurangannya faktor dari biaya. Jadi, kemarin ketika kita membahas tentang komponen dan peralatan jaringan WAN, itu kan ada beberapa komponen ya. Itu salah satu dari perangkat yang digunakan oleh jaringan nirkabel ini gitu. Nah, jadi biaya untuk perangkat-perangkat dari jaringan nirkabel ini masih tergolong sangat mahal gitu ya, cukup mahal gitu. Seperti router. Nah, di sini juga ada gambar seperti antena gitu ya atau tower gitu ya. Nah, pernah lihat tower? Ada yang nggak pernah lihat tower? Pernah ya. Nah, biaya yang dibutuhkan misalkan apalagi kalau misalkan di daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Misalkan kayak daerah sawit. Itu kan perlu yang namanya jaringan, kemudian membangun yang namanya antena, tower gitu ya. Itu kan biaya yang dibutuhkan
tidak sedikit gitu. Nah, di situ termasuk ke dalam merupakan keunggulan dan juga kekurangan dari jaringan kabel. Nah, di sini kita lihat gelombang radio pengertiannya. Jadi gelombang radio ini adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang radio ini dia merupakan salah satu dari radiasi elektromagnetik gitu ya. Yang dimana di sini adik-adik bisa lihat gambarnya di sini. Kelihatan jelas? Bisa kakak. Nah, kakak perbesarkan. Perbesar. Oke. Nah, jadi di sini ada gambar seorang penyiar. Seorang penyiar berada di di studio stasiun radio gitu ya, seorang penyiar nih. Dia berbicara melalui mikrofon. Nah, kemudian suaranya ini oleh mikrofon akan diubah menjadi getaran sinyal listrik gitu ya. Nah, jadi ketika objek bermuatan listrik ini dimodulasi atau dinaikkan, dia memiliki frekuensi yang masing-masing ya. Jadi dimodulasi itu artinya adalah frekuensinya dinaikkan gitu. Kemudian sinyal ini digabungkan dengan sinyal lain yang bergetar sangat cepat. Setelah itu gabungan sinyal diubah menjadi gelombang radio untuk kemudian dipancarkan melalui antena. Sinyal radio merambat lewat udara dan ditangkap oleh semua antena radio penerima yang terletak dalam wilayah siaran. Setelah dipancarkan, kemudian antena-antena yang berada di wilayah siaran, seperti misalkan di sini ya, ada yang tahu stasiun radio kita di Palangkaraya? Apa, Ci? Apa? Oke. Ada ya, stasiun radio kita yang ada di Palangka ini RRI, Radio Republik Indonesia. Nah, setelah dipancarkan, kemudian sirkuit penala memilih sinyal radio atau gabungan. Kemudian sinyal itu akan dipilah dari gabungan sinyal. Nah, setelah dipancarkan, maka akan dipilih gitu ya untuk masing-masing sampai kepada pendengar gitu. Dalam keadaan yang tentunya sama seperti seseorang yang tadi seorang penyiar yang berbicara dalam telepon itu gitu ya. Oke, nanti waktunya tinggal 10 menit. Nanti kalau misalkan kita keluar nanti masuk lagi ya. Oke. Jadi, gelombang radio dia ini berhubungan sama yang namanya gelombang radio. Gelombang radio dia berhubungan sama yang namanya frekuensi gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk pengelompokan gelombang radio. Di sini ada lebar frekuensi, panjang gelombang, kemudian beberapa penggunaan. Untuk penggunaan yang berbeda, maka panjang gelombang dan lebar frekuensinya itu juga berbeda. Sebentar ya. Nah, jadi gini, dia kalau misalkan lebar frekuensinya semakin rendah frekuensinya, maka semakin panjang gelombangnya, gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Di sini untuk frekuensi 30 Hz sampai 300 Hz itu panjang gelombangnya itu 1.500 meter.
Nah, ini digunakan untuk radio gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Jadi ketika kita berkomunikasi jaraknya jauh, itu kita frekuensinya menggunakan frekuensi ini, gitu ya, kisaran seperti ini, gitu. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalkan frekuensinya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya juga semakin rendah, gitu. Ibaratkan gini, kalau misalkan siapa nih? Misalkan Grace gitu ya, mau ke sekolah misalnya, mau ke mana gitu ya. Jadi semakin dia jauh tempatnya, maka semakin mahal juga tarifnya dan juga semakin lama juga sampainya, gitu. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan semakin dekat wilayah untuk kita temui, untuk kita kunjungi gitu ya, semakin murah biayanya dan juga semakin murah juga, semakin cepat juga kita sampai, gitu. Nah, mungkin istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan untuk TV, nah ini lebar frekuensi untuk TV itu 300 Hz sampai 3 Hz. Kemudian untuk panjang gelombangnya juga kan ini semakin besar nih frekuensinya semakin besar ya. Semakin besar, maka panjang gelombangnya juga semakin kecil gitu ya. Kemudian bisa dilihat di sini. Bentar ya, kakak kecilkan dulu. Oke, nih bisa dilihat di sini seperti yang kakak katakan tadi, ya kelihatan ya. Apa belum berubah? Oke, sudah. Nah, jadi di sini adik-adik lihat, ini kan gelombang ya, gelombang radio. Jadi gini, semakin besar gelombang radionya, maka frekuensinya semakin kecil. Nih, jadi gelombang radio ini semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil. Ini merupakan yang semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil juga gelombang radionya. Itu ya, ini merupakan gelombang sinusoida dengan beberapa macam frekuensi. Nah, seperti ini, semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil juga untuk gelombangnya. Nah, kita lihat pengertian dari frekuensi. Dari tadi kita membahas frekuensi, apa itu frekuensi gitu ya. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui satu titik dalam satuan waktu untuk mencapai suatu jarak tertentu. Semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya dan sebaliknya, gitu ya. Jadi, jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satuan waktu. Nah, ini kan masing-masing memiliki waktunya nih ya. Jumlah gelombang ini ketika melewati suatu titik dalam satuan waktu dari titik sini ke sini misalkan gitu ya. Nah, kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak di antara unit berulang dari gelombang yang diukur dari satu titik pada gelombang ke titik yang sesuai dari unit berikutnya. Jadi maksudnya panjang gelombang adalah jarak di antara unit berulang dari gelombang yang diukur dari satu titik pada gelombang ke titik di unit berikutnya. Jadi maksudnya di sini dari unit yang ini sampai ke ini gitu ya. Secara berulang gitu diukurnya panjang gelombang dari satu unit sini ke sini gitu. Sebenarnya ada cara untuk mengukur gitu. Mengukur seperti yang ada rumus-rumusnya gitu ya, panjang gelombang, frekuensi gitu. Tapi di sini kakak tidak akan membahas itu karena mungkin adik-adik sudah belajar gelombang itu di pembelajaran IPA ya.
fisika, ya, IPA fisika. Sudah pernah belajar? Belum? Oke. Kemudian selanjutnya jenis-jenis dari teknologi WAN. Nah, seperti yang kakak katakan tadi bahwa ini merupakan jenis-jenis dari teknologi jaringan nirkabel, gitu ya. Jadi untuk nirkabel personal area network atau PAN. Nah, itu merupakan satu jenis dari 3 jenis jaringan nirkabel. Kemudian ada nirkabel local area network, nirkabel wireless area network. Kalau yang nirkabel personal area network itu contohnya kayak gimana, Kak? Gitu kan? Ada yang tahu? Oke. Jadi kalau misalkan untuk yang jenis PAN atau personal area network, ini dia contohnya seperti Bluetooth gitu. Nah, cakupan dari jaringannya itu terbatas, hanya beberapa meter saja gitu ya. Bentar. Nah, kita tidak bahas itu, kalian itu ya salah satunya seperti Bluetooth gitu. Jadi area cakupannya terbatas. Kemudian nirkabel lokal area network atau LAN. Ada yang tahu contohnya? Misalkan di rumah kalian, kakak kasih contoh misalkan di sekolah ya. Di sekolah itu ada WiFi. Itu merupakan salah satu teknologi jaringan jenis teknologi lokal area network gitu. WiFi. Jadi untuk WiFi, untuk Bluetooth, dia memiliki frekuensi, ya, memiliki frekuensi yang ibaratkan itu seperti identitas ya. Misalkan, kayak misalkan Cicinho, misalkan di sekolah, kalian kan punya yang namanya apa ya? Kalau di sekolah itu apa? Kalau di kampus itu namanya NIM atau nomor induk mahasiswa. Apa? NIS ya berarti ya? Nomor induk siswa, gitu ya. Nah, jadi frekuensi itu seperti itu. Untuk setiap teknologi jaringannya dia memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, untuk bisa apa ya? Untuk mengetahui terhubung gitulah. Gitu ya. Seperti TV kan Bluetooth frekuensinya beda, kayak WiFi juga dia frekuensinya beda. Jadi misalkan kayak gini, kesesuaian dari perangkatnya. Jadi masing-masing dari perangkat WiFi itu dia memiliki standar, memiliki frekuensi, memiliki dari standar dan juga frekuensi itu dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Kakak tidak share screen karena kita sudah mau selesai. Jadi untuk penjelasan yang teknologi WAN, kemudian apa lagi ya tadi? Sebentar. Untuk yang jenis teknologi dan karakteristiknya, kemudian oke, ada yang ingin ditanyakan? Soleh mau nanya katanya Kak. Soleh atau kamu? Gak ada Kak, gak ada. Indra yang mau nanya. Kalau gitu, kakak akhiri nanti kakak akan mengirimkan video untuk lanjutan dari materi nirkabel melalui video saja. Nah, kalau untuk ini kita pertemuan terakhir kita, kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir pada hari ini. Ada kakak lihat tadi sampai berapa ya? Ada 17 orang. Nah, kakak terima kasih untuk pertemuan terakhir kalian. Nah, untuk antusias kalian juga, semoga apa yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian nantinya dalam kehidupan sehari-hari juga.
di masa pandemi seperti sekarang, kakak tahu kalian sangat mengharapkan sekali untuk pembelajaran tatap muka, gitu ya. Nah, memang untuk sebenarnya seperti kalian ya, anak SMK, kemudian jurusannya TKJ, memang tidak terlalu efektif untuk pembelajaran secara daring. Ya, kakak juga mengerti kejenuhan kalian gitu ya, pembelajaran dari rumah gitu. Nah, semoga kita doakan bersama, semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi ataupun kalau misalkan belum berakhir, kalian dengan wacana gitu ya, rencana yang ditetapkan oleh sekolah untuk masuk ke sekolah dengan 50%-nya tatap muka, kemudian 50%-nya online, itu bisa mengurangi kejenuhan kalian dan menambah efektivitas dari pembelajaran kalian gitu. Pesan kakak untuk kalian tetap semangat, kemudian yang terpenting dalam sebuah perjalanan gitu ya, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu yang terpenting adalah proses, gitu ya. Tidak mungkin kalau misalkan proses kita buruk gitu, atau proses kita jelek, kemudian kita bisa sampai dengan baik ataupun sampai dalam sukses. Jadi prinsip atau yang bagus gitu ya, yang kakak anggap bagus lah untuk diri kakak sendiri, bahwa ketika kita ada di suatu masa gitu, maka kita harus menjalani masa itu dengan benar-benar, supaya ketika kita sudah beranjak gitu ya dari masa itu, kita tidak ingin lagi kembali ke masa itu. Misalnya seperti apa? Misalkan ingin kembali hanya ingin untuk mengulang karena kita bahagia ada di masa itu. Akan tetapi tidak untuk memperbaiki masa itu. Gitu. Misalkan kalian sekarang ya, kalian kan sekarang masa-masanya anak SMK gitu ya, remaja gitu. Kalian ada di masa itu. Jadi ketika kalian ada di masa itu, maka jalanilah masa itu dengan sungguh-sungguh gitu. Sehingga ketika kalian nanti sudah misalkan lulus dari sekolah, dari SMK, lulus kuliah gitu ya, misalkan kuliah ataupun bekerja, kalian tidak ingin lagi kembali untuk seandainya saja aku dulu seperti ini, seandainya saja dulu seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar puas pada memuaskan diri kita di masa itu gitu ya. Kakak harapkan seperti itu, sukses untuk kalian semua. Semoga setelah lulus nanti kalian bisa memahami juga. Kakak berpesan untuk tidak buru-buru memutuskan untuk yang namanya menikah. Ada yang pengen menikah lulus sekolah nanti? Kalian kan kelas 11. Jinho. Mau nikah bilangnya. Soleh. No, Iya. Jinho mau nikah. Jinho katanya, Bu. Nanti. Nggak ada, Kak. Nanti Kakak aja nikah. belum nikah. Nanti. Gitu. Jadi kalau untuk kalian, apalagi laki-laki, itu menikah di umur minimal 25 tahun. Kalau untuk perempuan itu 21 tahun. Tapi harapannya semoga kalian bisa sukses semua, kemudian bisa melanjutkan cita-cita kalian apapun itu nantinya gitu. Baik. Kalau gitu kakak akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam perbuatan selama kakak masuk di kelas kalian, gitu ya. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat